Masih di Islam Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah amalan agar didoakan malaikat. Masya Allah. Dari tadi banyak banget pembahasannya ya. Salah satunya menunggu kita di masjid menunggu waktu sholat. Ada di barisan pertama waktu sholat. Bib kita lanjutkan ya Bib. Siap. Bib mohon izin nih katanya ya. Anak sekarang itu makin jauh dari agama. Masya Allah. Nah jadi berkurang tuh rasa cintanya terhadap Rasulullah SAW di hatinya tuh makin berkurang gitu. Bib bener gak sih? Kita tuh gak mungkin didoakan sama malaikat kalau bersolawat aja jarang. Wah ini penting banget nih Bib, mohon penjelasannya. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sedikit mengulas kenapa ulama kita itu bikin maulid Nabi. Banyaknya maulid Nabi di penjuru dunia ini, khususnya di Indonesia, banyaknya maulid Nabi, anak-anak milenial kita pun masih belum tahu tentang baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kalau maulid itu tidak ada, ulama dalam maulid itu mengajarkan terus kepada milenial kita, anak-anak muda kita siapa Rasulullah, cintai baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kalimat yang mengatakan, bahkan anak milenial yang kurang paham, oh berarti orang yang salawat banyak sama Nabi, orang yang cinta sama Nabi, orang yang memuliakan Nabi, berarti kita itu lebih cinta kepada Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kalimat yang salah. Imamul Haddad mengatakan, ammal hubbu fillah, adapun cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asyraful maqamat wa arfa'uha. Imamul Haddad mengatakan adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu derajat yang sangat tinggi, yang sangat hebat. Tapi orang tidak akan bisa sampai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali cinta dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Bukan sembarang omongan, bahkan Allah yang mengatakan, "Katakan wahai kekasihku Muhammad, siapapun yang mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada jalannya, enggak ada pintunya, fattabi'uni, artinya ikuti aku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Makanya fal khair kulluhu fil ittiba wasyarr kulluhu fil ibtida. Makanya pongkol asas daripada kebaikan, kata Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan asas daripada kebaikan manusia sukses dunia dan akhirat, cinta kepada Rasul SAW itu pongkol daripada kebaikan ittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad. Artinya mengikuti cinta kepada Rasul. Nah di antara cinta kita kepada Nabi, memperbanyak sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi mengatakan, siapa orang yang bersolawat kepada aku, yang banyak solawatnya kepada aku, itulah kadar sebanyak Allah Subhanahu wa taala mendoakan dia dan bersolawat kepada dia. Itu hebatnya, mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperbanyak solawat. Saya yakin enggak juga anak-anak milenial kita ini lupa sama agama, lupa sama Nabi Muhammad. Insya Allah tidak. Anak-anak milenial kita insya Allah sekarang ini cerdas-cerdas. Banyak tontonan-tontonan yang menjadikan tuntunan. Di antaranya tontonan kita Islam itu. Jadi artinya Masya Allah, jadi insya Allah anak-anak milenial kita dengan tontonan-tontonan seperti ini tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekatnya kepada Allah melalui Rasul dengan apa? Dengan banyak kita bersolawat kepada Nabi SAW. Bahkan dikatakan orang yang bersolawat kepada Nabi nikbat nih, biar anak milenial kita tahu. Benar, milenial Orang Gen yang Z juga nih, Bib. artinya orang yang bersolawat sama Nabi, mau bagaimanapun keadaan kita selawat kepada Nabi, mau hati kita hadir atau tidak hadir, tetap mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya, Masya Allah. Nah ini juga bukan buat anak-anak milenial doang, buat kita juga ya Bu. Makin sering lagi sholawat ya Bu, setuju? Setuju, Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu dong Bu, buat Habib Muhammad Syam, Masya Allah. Nah baik, Alhamdulillah jamaah. Sekarang insya Allah kita akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah yang mau bertanya, siapkan ya.
Angkat tangannya yang cepet Bu, yang semangat. Nanti biar dipilih sama saya. Tapi tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Dah langsung aja deh Bu, siap-siap nih. Kira-kira di sini ada yang mau bertanya nggak ya? Angkat tangannya Bu yang mau bertanya. Aduh, mohon maaf Ibu yang kerudung merah kalah cepet Bu. Ibu, saya kasih kesempatan dulu yang sebelah sini boleh berdiri ke tengah Bu. Kita kenalan dulu Bu. Mohon izin ini mic-nya. Ibu namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti dari Kampung Panyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Baik. Tanya dong Ustadz, Iya. Ustadz Maulana, Wah, benarkah silakan Ustadz Maulana. Gercep kalau Ustadz Maulana, bisa aja. benarkah doa untuk seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut juga termasuk amalan agar didoakan malaikat? Tapi permasalahannya doa saya aja belum dikabulkan sama Allah. Gimana doa kita untuk orang lain? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk kembali Ibu, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kasih contoh. Buat yang di rumah, kalau kita datang ke rumah seseorang, terus kita mintain kue buat orang. Itu orang itu suka banget kalau dibuatin kue bolu. Nah, iya, saya buatin kue bolu ya. Ya, dibuatin kue bolu. Kira-kira dia nyebutin temannya diantarin kue bolu, apakah yang dikasih titip kue bolu itu dikasih juga kue bolu? Pastinya. Jadi tidak ada ruginya seseorang mendoakan orang. Karena doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan, maka dia akan didoakan malaikat. Tahu nggak doanya malaikat? Semoga dia pun dapat atas apa yang didoakan saudaranya. Waduh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini luar biasa sekali loh. Iya. Jadi kita juga dapat gitu. Kalau kita pergi ke rumahnya Habib. Iya. Bib, itu Mikdad itu Bib suka banget gorengan. Itu bakwan yang ada di rumah Habib. Iya, enak lupa banget. terus bawa Ustaz. Jadi. Udah jadi juga bisa dapat ya. Masya Allah. Baik, tidak ada salahnya. Jadi kita mendoakan juga untuk orang lain. Buat tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi gak ada ruginya Bu doain kebaikan untuk orang lain. Karena kita juga dapat kebaikannya insya Allah. Baik, kita akan kasih kesempatan lagi. Siapa kira-kira yang mau bertanya? Aduh, kalah cepat lagi. Ibu yang kerudung kuning boleh berdiri ke tengah Bu. Masya Allah. Brosnya buat saya mengkilau-kilau. Kenalan dulu siapa namanya? Baru. Oh baru beli tadi ya sebelum kesini ya. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum Kesini, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haryati dari Majelis Taklim Hidayatul Karomah dari Panyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Wah, Masya Allah masih tetangganya Pak Suparman ya yang bisa terbang tadi ya. Baik, silakan Saya mau pertanyaannya. bertanya pada Pak Ustadz Sam. Masya Ya, Allah. Bu. Amalan apa yang harus saya amalkan agar 70.000 malaikat pun ikut mendoakan saya? Terima Agar kasih 70.000. atas jawabannya Pak Wah. Ustadz. Belum atuh, udah terima kasih. Belum dijawab sama Ustaz Syam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya antar dulu Ibu. Iya, silakan tuh. Diantar langsung sama Ustadz Maulana loh, Masya Allah. Silakan Ustadz Syam. Baik, tabi guru-guruku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Amalan apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan doa dari 70.000 malaikat? Yang pertama, yang masyhur adalah menjenguk orang sakit. Kenapa menjenguk orang sakit? Karena menjenguk orang sakit adalah menimbulkan daripada sunnah Nabi dan juga bentuk empati, rasa peduli terhadap orang lain. Tapi adakah amalan selain itu? Amalan yang kedua yang tadi barusan kami bacakan. 3 ayat akhir daripada surah Al-Hasyr. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwasanya barang siapa orang yang di pagi hari membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim 3 kali, lalu membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr, maka orang tersebut akan didoakan 70.000 malaikat, dan kalau dia meninggal dunia maka hitungannya mati syahid. Itu kalau kita cari daripada amalan-amalan selain menjenguk orang sakit. Baca 3 ta'awudz dan juga 3 ayat akhir pada surah Al-Hasyr. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, Alhamdulillah. Sekarang saya akan kasih satu lagi kesempatan untuk jamaah bertanya. Angkat tangannya yang paling tinggi ya Bu, biar saya nggak ragu Bu pilihnya. Siapa yang mau bertanya? Oh, baik Ibu. Sekarang saya kasih kesempatan yang sebelah sini. Boleh Ibu ke tengah Ibu. Sini Bu, kita kenalan dulu Bu. Baik, Ibu, kita kenalan dulu siapa namanya, dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Muna dari Serang. Ibu Muna, baik. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan Habib Ibu. besuk orang sakit juga salah satu termasuk amalan didoakan malaikat. Tapi kalau besuknya lewat video call atau via online, bagaimana? Oh, kalau online besok Online atau online sih? Online, Online. nggak apa-apa. Online kata orang. Mungkin kalau di sana mah gitu bacanya. kayak gitu. Gimana ya hukumnya gitu, maksudnya termasuk doakan atau enggak. Baik Ibu, terima kasih ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang zaman sekarang ini banyak yang singkat-singkat. Ya. Orang menjenguk orang sakit itu lewat video call sama online. Online, Online. Habib. Sama online dapat gak tadi pahala yang dikatakan Masya Allah, pahala mendapatkan doa dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan sholat misalnya. Orang sholat sunnah, saya bisa duduk sini? Ya, Silakan, artinya Habib. sholat sunnah. Sholat sunnah itu keadaan apa saja boleh, ya. Walaupun dalam keadaan sehat kita mau sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, itu boleh duduk, ya. Tapi jangan duduk terus, pelit namanya. Duduk seperti ini boleh, sama sah sholatnya, sholat sunnahnya sah, baik itu qobliyah atau ba'diyah. Tapi apakah sama pahalanya dengan berdiri? Berbeda. Sampai dikatakan nisfut thawab. Jadi pahala sholat sunnah berdiri sama pahala sholat sunnah duduk berbeda. Berdiri lebih banyak, kalau duduk separuh. Nah apa kaitannya dengan pertanyaan ibu tadi? Tentu berbeda. Orang yang datang langsung as-thawab ala gadri ta'ab. Pahala itu lebih banyak terlihat bagaimana capek untuk meraih pahala tersebut. Kan kita pakai bensin, jalan,
menjenguk ke rumah sakit, atau menjenguk ke rumahnya. Tentunya orang yang jalan sampai menjenguk ke tempat orang yang sakit itu lebih besar pahalanya ketimbang kita cuma di rumah tidur-tiduran sama video call sama online. Online, Iya. Bi. Sama online tadi. Tapi insya Allah sambung silaturahminya dapat. Contohnya waktu COVID kemarin, kan orang nggak bisa jenguk ke rumah sakit. Silaturahminya pakai apa? Pakai video call, pakai online gitu. Jadi Masya Allah, jadi kalau ditanyakan sama atau tidak, tidak sama. Tapi dapat gak silaturahminya? Dapat, tetap orang itu senang ketika dapat video call, mau dari temannya, atau keluarganya, atau kerabat terdekat. Jadi subhanallah kalau bisa memang apa yang disampaikan tadi sama Ustadz Syam, untuk menjenguk orang sakit langsung kita datang itu pahalanya kita pulang itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita habis pulang menjenguk orang yang sakit. Apalagi jenguk tangannya nggak kosong. Nah, itu dia. Cuman jangan bawa duren. Susah. Iya. Oh, mungkin kalau online berarti jenguknya nggak bawa apa-apa, tapi transfer aja boleh nggak, Bib? Boleh banget. Pinjam dulu 100. Boleh jadi. banget. Masya Allah. Baik, Habib, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Ibu mudah-mudahan terjawab ya, Bu, pertanyaannya. Masya Allah. Baik, untuk jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan buat jamaah bertanya lagi. Jadi tetap di Islamic Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.